Chip itu bener-bener kalau misalkan pinter untuk ngebaca map dari lawannya, itu nyusahin musuh udah pasti. Karena kebetulan di sini Altrigo melawan tim Liquid ID, dan klip yang akan gue tunjukkan adalah klip ketika Altrigo udah leading 2051 dari segi poin killnya. Ya kalau 52 Madrid Barca ya kebetulan ya. Ini kebetulan memang dapat momennya dari Widi, dia dapat bush yang benar-benar oke banget. Dia juga ultimate-nya ready. Dan kebetulan di sini kalau teman-teman lihat ya, tim Liquid ID ini mencoba untuk mencari beberapa informasi. Salah satunya adalah di sini ada Fredrin. Di top lane ada Hilda yang show, ya kan? Otomatis di bawah ya berarti cuma berdua gitu loh. Anggapannya pasti akan ada Dreams. Dan seketika di sini ketika Heist-nya dash, ultimate-nya langsung dibuka, portalnya langsung dibuka, Aran itu langsung zone out di belakang. Walaupun di sini sebenarnya ada Luoyi, tapi karena mungkin Hildanya udah ketahuan di sini, Ninonya udah ngangkat duluan di sini, dan buka portal nggak akan jadi masalah. Karena sekalipun nanti ada teleportasi balasan dari Luoyi-nya Rondel, seenggaknya di sini tim Liquid ID tuh menang secara jumlah 5 pasti gitu loh. Karena Nino secara nggak langsung ke delete kan. Karena dia jauh nih, Luoyi-nya di mid, Ninonya di atas, jadi nggak mungkin mereka connect satu sama lain. Dan seketika gamenya langsung dibalikin. Mereka dapetin bottom turret, mereka dapetin keuntungan yang berlimpah banget, 2000 gold langsung dibalikin. Ya emang mau gimana pun sekarang Chip tuh jadi hero yang agak-agak sedikit terlupakan ya. Walaupun gue merasa emang Chip ini kalau di beberapa tim dan di pro scene ya terutama ya, kalau udah masuk ke mid game, late game, itu dia punya peran dan dampak yang sangat-sangat masif sih. Terutama untuk macro play ya, karena gak jarang lah kita ngelihat game tuh tiba-tiba berubah cuma gara-gara satu portal Chip lah, atau Lord Turtle misalkan turtle-nya di sini, tiba-tiba Chipnya ada di bawah dan semuanya pada ke bawah menangin fight. Terutama buat lawan-lawan assassin split push kayak Hayabusa gitu atau Link, gue rasa di rank games harusnya masih works untuk gameplay Chip. Cuma ya lagi-lagi untuk di rank games biasanya tanda kutip ya pemain solo atau pemain yang party 5 sekalipun kan mereka jarang yang satu Discord atau comms gitu ngelakuin sebuah komunikasi yang jalan gitu kan. Jadi mungkin Chip ini salah satu alasannya adalah karena walaupun party 5 tapi nggak open mic, nggak Discord dan segala macamnya, ya tetap nggak ada comms-nya gitu loh. Dan sini teman-teman bisa lihat fight-nya juga jadi langsung dipegang sama Liquid. Yang awalnya sebenarnya GB dan kawan-kawan ya itu udah kendaliin banget early game-nya 5-1 loh, tiba-tiba jadi 75, 76, 86 dan terus dikejar gold-nya, terus dikejar kill-nya. Hingga akhirnya di sini kebetulan tim Liquid itu bisa menangin game yang pertama, dan menangnya pun gara-gara pure game changer yang di bawah tadi. Next ada Aurora lawan tim Liquid ID nih. Nah di sini nih yang pengen gua tunjukin adalah cara screening yang emang benar-benar bagus buat roamer-roamer terutama. Mungkin kalian bisa perhatikan gerakannya Widi ya. Gerakannya Widi yang dimana dari early game dia ngelihat di mana Matildanya, di mana Juliannya, dan itu memberikan informasi. Dengan satu lava golem ini aja nih, dia memberikan informasi kalau misalkan Favian sama Aran dengan dua hero ini, dia tuh bisa ngelakuin sebuah cut wave, ditambah lagi cut wave-nya di cover, bisa ambil Lito, bisa ambil ke Lizard juga. Apalagi Renege-nya di sini. Renege-nya udah kelihatan di sini, Yue-nya udah kelihatan di sini, ya kan? Ada beberapa skill yang dikeluarkan. Ya berarti menandakan kalau misalkan Juliannya masih farming di area bawah gitu loh. Ini udah diambil kesimpulannya. Widi udah ngebaca gerakan dari Rora yang dimana mereka emang bener-bener ngebukain map untuk Demon Kite, bukan untuk si Edward dengan Povius-nya. Ya karena kebetulan di sini untuk di bawah level 4 Povius juga belum bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya Glue-nya otomatis nge-cut karena dia menang match up, menang clear power juga. Dan kebetulan Aran itu sekalian ngebukain jalan biar apa? Biar di sini lihat tuh ada satu Lizard yang bisa diambil. Sehingga alfanya udah dapat Lito, dapat Lizard juga, dan dia udah hampir mendekati level yang kelima. Sementara Widi tetap nge-screen si Demon Kite. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar Demon Kite-nya nggak nyebrang ke bagian sini. Ya udah otomatis dengan ini tim Liquid menangin early game-nya. Mereka bener-bener bisa untuk memanfaatkan farming di early game-nya. Faviannya juga bener-bener bebas banget untuk berjalan. Nggak, akhirnya Favian ya di turtle 1 udah dapat level 5 gitu loh. Karena emang di sini kenyataannya Aurora nggak dapetin apapun, even flicker dari Widi juga nggak ke-trigger. Nah, ketemunya di sini nih. Faviannya sudah sedikit lagi EXP-nya menyentuh ke level yang kelima. Dan ya udah deh, pas di turtle 1 Demon Kite nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kebetulan lawannya Alpha.
Walaupun di sini lawannya adalah ya bisa dibilang tim Liquid ID yang tanda kutip ya sebenarnya early gamenya nggak dapetin point kill, tapi dengan mereka menangin monster jungle, dengan menangin farming buat Favian, mereka jadi menangin level untuk adu retribution. Dan dengan ini turtle-nya jadi perfect banget. Ya, ini peran roamer, XP sama jungler lah untuk early game di 2 menit awal. Jadi sebisa mungkin cari informasi jungler musuh ada di mana, roamer musuh ada di mana, kayak Widhi yang dia bener-bener ngelakuin di sini. Walaupun mungkin dia harus bertukar dengan flicker ya, tapi nggak masalah gitu loh, karena trade yang didapatkan itu jauh lebih menguntungkan. Faviannya level 5, free turtle, dan gamenya jadi snowball gitu loh dari early game. Overhype, overextend, mungkin miscalculation juga sering banget terjadi di rank games. Tapi ini pas di level ESL, pas terjadi di level pro players, mistake-nya tuh langsung bener-bener dimakan sama lawannya. Ya kebetulan di sini emang kalau teman-teman lihat ya, Rora ini Demon Kite lagi tumbang gitu loh. Jadi kita anggap dia di delete di team fight yang di sini. Tapi kebetulan tumbangnya Demon Kite itu ngebuka ruang biar Favian dapetin top lane. Karena Faviannya di top lane, otomatis ya di sini ya kan, di sini rata-rata berarti tersisa beberapa member aja gitu loh. Dan tim Liquid terutama Yeskiel dalam keadaan unggul 3.900 gold, menang 6 kill, tiba-tiba langsung coba buat ngeganyang Domeng. Tapi di sini juga kebetulan Domengnya udah nggak ada flicker tapi nggak bisa disentuh juga. Yeskiel mati. Nah ini nih awal dari mistake besarnya si tim Liquid ya. Domeng recall, Yeskiel masih mati. Favian itu tahu gitu loh kalau misalkan ada timer untuk purple buffnya Aurora tuh up. Nah alhasil mereka kayak langsung set up kan ke purple buff tuh. Teman-teman bisa lihat udah ada Widhi Iron Chiki yang standby duluan posisinya di sini. Dan kebetulan ketika tim Liquid melakukan invade, lihat targetnya Rora ya. Ketika Yeskielnya emang baru hidup, jadi belum ada gitu loh. Targetnya Faviannya di shutdown. Dan dari sini, wah semua gamenya berubah tiba-tiba teman-teman ya. Dari awalnya yang Yeskiel terlalu over, terus ternyata di sini Domengnya jadi dapetin ruang. Padahal di sini kebetulan Iron juga menang level kan lawan si Domeng, tapi ya karena dapetin window baru, dapetin jendela buat menangin fightnya. Sinilah langsung dibalikin pelan-pelan ya. Langsung dari goldnya yang harusnya 4.000 gold lead dibalikin pelan-pelan turun jadi 1.900. Widhi dapat trade di sini ya kan, beberapa trade tercipta, tapi ya itulah awal dari yang menurut gue ngebuat tim Liquid tuh jadi rugi. Karena dari sini Rora dapetin window baru dan mereka jadi bisa menciptakan comeback yang begitu mengerikan sih kalau boleh dibilang comebacknya ya. Dan menurut gue ini emang sering terjadi juga di MPL ID gitu loh. Ada satu tim leading banget, tiba-tiba bikin satu mistake, dan mistake-nya fatal banget. Alhasil gamenya tiba-tiba dibalikin. Walaupun ya mungkin mereka udah pede gitu ya untuk melakukan invade dan segala macamnya, tapi mereka ya ada beberapa faktor lah, kayak miskalkulasi lah mungkin, atau nggak expect bahwa akan ada serangan balasan. Jadi menurut gue ini ya masih jatuhnya jadi habit, karena mungkin overhype juga, karena mungkin ya lagi dalam keadaan winning condition juga. Ya siapa sih yang nggak mau gitu loh, lagi winning condition terus mereka ganyang maju gitu loh. Dan hasil dari sini mulai nih kayak misplaynya satu-satu, matinya satu-satu ya kan. Terutama pas udah mulai masuk ke ranah-ranah ke mid game, late game, yang dimana ketika tim Liquid apalagi bom Moskov ya pasti kelihatan gitu loh kalau misalkan lagi split push. Dan ini menjadi momen dimana Aurora ngebalikin keadaan hanya gara-gara invade yang gagal, yang padahal tim Liquid biasanya lebih sering untuk ngekontes hal-hal yang kayak gitu ya kan. Mereka kan waktu final lawan RRQ di season 14 juga kan ngelakuin hal yang sama gitu loh. RRQ-nya invade, tim Liquid nge-counter gitu loh. Ya sama kayak yang Aurora lakukan, mereka mencoba untuk nge-counter inisiasi dari tim Liquid. Jadi ya kalau misalkan kalian nge-rank dan kalian ngerasa kalau misalkan tim kalian lagi leading, kalau kalian mau invade itu perlu ada perhitungan yang matang lah. Kalau emang mau invade berlima, karena expect juga musuh bakal datang berlima. Ya teman-teman bisa lihat lah, jadinya Aurora bisa kendaliin gamenya, mereka bisa comeback di sini. Dan klip terakhir datang dari Altrigo versus tim Liquid ID. Lagi-lagi ketika sudah leading, teman-teman bisa lihat di sini goldnya 3.151 ya. Dan point kill 13/5 loh. Ini adalah point kill yang menurut gua sangat jauh loh untuk level di pro scene ya. Karena dengan keuntungan sebanyak ini,
ada beberapa tim yang biasanya pintar untuk main nyekek dan gak bikin musuhnya mendapatkan keuntungan. Tapi sangat disayangkan, gue juga kayaknya kalau emang ada ya mic checknya Alter Ego yang bagian ini, boleh bang bagi-bagi bang, karena gue juga penasaran gitu loh callnya seperti apa. Siapa yang inisiasiin, siapa yang punya ide untuk gas gitu loh. Karena kalau teman-teman lihat ya, mid lane ini kan paling penting kan kalau misalkan lagi ada Lord Dance seperti ini. Wave atas Alter Ego lagi menang. Karena apa? Karena towernya Liquid itu udah botak gitu loh. Mereka ya sebenarnya untuk dari Alter Ego tinggal nunggu aja biar wave minion atasnya masuk, midnya clear aja, ya kan? Karena di sini tim Liquid juga udah muncul duluan nih untuk nge-clear. Dengan tim Liquid muncul kayak gini nge-clear, GB ya udah pastilah dia bisa gitu loh untuk reset Lordnya. Namun ketika Hais lagi nge-clear teman-teman ya, karena di sini kan mid lane yang gue bilang tadi minionnya penting banget. Ketika Hais lagi nge-clear dan Dreams ini juga ada di posisi di sampingnya Hais untuk nge-cover niatnya, tiba-tiba Rondel dan Nino itu motong dari samping. Mungkin tujuannya mereka pengen misahin team fight-nya. Tapi yang gue tangkap di sini Hais sama Dreams itu belum siap buat ngelakuin fight. Bahkan Dreams baru konsil. Dan alhasil di sini team fight terjadi, tapi kerugiannya berada di tangan dari Alter Ego. Karena lihat pas nempel semuanya kena soul savernya Favian. Dan damage-nya sangat-sangat masif sekali ya. Pertukarannya jadi apa? Pertukarannya 1 tukar 4. Nah ini dia. Seperti yang gue bilang tadi, banyak banget tim-tim bahkan di MPL Indonya itu mistake-nya tuh bener-bener kayak udah leading, ada gerakan-gerakan yang ternyata merugikan tim mereka. Apalagi di sini Rondel dash 2 kali. Ya, Rondel dash 2 kali ke depan, yang otomatis membuat dia udah nggak punya skill escape lagi selain flicker. Dan sekalipun udah flicker dikejar sama Aran. Arannya di sini juga lumayan ya untuk nge-buying time dengan immortality-nya. Bahkan dia nggak tumbang. Ya, pertukarannya jadi menguntungkan banget buat Liquid. Yang awalnya tadi Alter Ego udah pegang gold lead-nya, udah kendaliin wave minion-nya. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri tuh di top lane. Di top lane tuh minionnya jalan buat Alter Ego. Dan gara-gara ini jadinya gamenya dibalikin seketika. Tim Liquid langsung pegang momentum. Bruno-nya juga, ya kalian tau lah, Marksman lawan Harit itu udah pasti bakal lebih mudah untuk Marksman-nya ketika sudah mulai beranjak ke late game. Dan gamenya langsung di straight push. Ini yang menjadi catatan yang sama mungkin dengan klip yang sebelumnya, yang dimana ketika sudah menangin early game, yang udah dapetin momentum juga, ada beberapa gerakan yang ternyata membuat rugi dari tim Liquid yang waktu lawan Aurora, Alter Ego yang waktu lawan tim Liquid. Dan gue penasaran sama call-nya nih. Call-nya mau kemana nih sebenarnya? Nunggu clear dulu kah? Atau mau langsung perang dulu kah? Karena mereka menangin wave di mid. Tapi kebetulan mid juga masih ada minion 1. Jadi sangat dirugikan kalau dibiarkan begitu saja. Dan teman-teman boleh untuk berkomentar sedikit ya, karena gue rasa ini lumayan fenomenal gerakan-gerakan seperti ini. Walaupun mungkin orang-orang pada bilang, ya ini mah bang, ini mah pasif AE. Tapi menurut gue kalau ini terus-terusan dibawa sama tim Alter Ego dan tim-tim MPL ID lainnya, ya jangan kaget kalau di level internasional nanti kita pas udah mulai masuk mid game, late game, kita nganggo-nganggo doang gitu loh teman-teman. Dan sebagai recap penutupan, jangan lupa pertanggal 10 Februari bakal mulai lagi nih untuk Snapdragon Pro Series teman-teman.